Emang sebelumnya kalau boleh tahu, kamu tahu familiar dengan MLM sebelumnya? Tahu. Atau kamu kayak gimana gitu? Tahu emang? Tahu. Aku kan Negatif, skeptis kah atau positif? kalau orang ngomong skeptis, aku Nih guys, lu dengerin baik-baik nih ya. ah, Jadi banyak orang itu ngundang, ya, banyak ngundang, tapi banyak juga yang nggak join. Bukan karena mungkin produknya atau apanya, tapi mungkin karena nah akhirnya banyaklah perubahannya walaupun masih adalah hal-hal kecil ya, kadang ya. gitu. Abi sama mama di titik ngomong ya Abi mama bangga. Makanya waktu itu saat aku bawain TOP dan lain-lain sedih lah. Abi tuh sampai nangis Pak Martin. Yang pertama kali ngeliat anaknya bisa presentasi ke puluhan orang. Yes. Terus dan backgroundnya beda-beda. Iya. Ya dan banyak yang alhamdulillah waktu itu banyak yang closing Pak Martin Iya. karena presentasiku. Terus di situ Abi nangis. Terus aku kayak lihat wah akhirnya berhasil bikin orang tua bangga gitu. Wow. Gila, aku merinding loh, Gibran. Hai, kembali lagi bersama gua Martin Carter di Ngobrol Tren. Nah, di episode kali ini guys, kita undang seseorang yang belum pernah latar belakangnya ya, yang belum pernah kita undang sebelumnya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan mungkin ada ya orang-orang yang dewasa, orang tua, bisnis, pengusaha ya kan, ada guru, dokter dan sebagainya. Nah, kali ini ya, gua akan berbincang-bincang dengan anak muda ya, orangnya keren, wah ya kan, masih sangat muda ya, nggak beda jauh lah sama gua, tipis-tipis lah ya. Nah, kita akan kulik ya kan, karena beliau ini seorang member ya, mitra usaha daripada Tren juga. Nah, gua kepingin tahu nih, kok bisa ini anak muda ya, umur masih sangat muda, nyemplung dan jalanin aktif dan lumayan sukses loh menurut gua di bisnis MLM. Ini luar biasa ya. Tanpa berlama-lama lagi, siapakah dia? Ini dia, Gibran. Halo. Halo Pak Martin, Mantap. thank you. Welcome to our podcast. Nah, ini ditunggu-tunggu nih. luar biasa nih. Mungkin bisa perkenalan dulu Gibran sebelum nanti aku tanya-tanya ya, lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Mungkin nama lengkap, terus latar belakang kamu. Kamu sekarang ini seorang mahasiswa kah atau udah lulus kah? Terus ngambil jurusan apa? Silakan. Oke. Jadi gini Pak Martin, perkenalkan nama saya teman-teman semua, Nasar Gibran. Saya tuh backgroundnya mahasiswa tapi baru banget lulus, yaitu di Indonesia Banking School jurusan manajemen marketing. Wow, Gitu Pak Martin. keren. Jadi baru lulus ya? Baru banget lulus. Oke, kapan itu? Itu November 2023. Oh, November 2023. Ya. Oke. Setelah itu ada kerjaan atau bisnis atau apa nih kalau boleh tahu? Maksudnya kesibukannya setelah lulus kuliah? Fokus jalanin tren aja sih. Fokus jalanin tren. Wow, keren. Jadi waktu kuliah kamu ngambil jurusan Manajemen marketing. manajemen marketing. Betul. Tujuannya apa? Itu kan berarti kan sebelum ketemu tren dong. Nah. Tujuannya apa ngambil jurusan itu? Kalau boleh tahu. Waduh, panjang nih. Sebenarnya tujuannya karena dulu di awal aku masuk kuliah tuh Ya. bingung mau ngambil apa Pak Martin. Cuma yang aku tahu, aku tuh jagonya ngomong. Oke. Nah akhirnya Kelihatan sih. nah akhirnya diskusi sama orang tua sama Ya, teman kan, ya. akhirnya udahlah ngambil manajemen marketing aja lah gitu Oke. kan. Dan emang ternyata asik juga dan seru gitu. Oke. Gitu sih paling. Tujuannya cuma ke sana ya. Tujuannya cuma nggak ada pilihan aja bingung. Oke. Gitu. Jadi dan memang kamu suka belajar orangnya. Ya betul. Suka belajar ya. Pengen nyari tahu yang baru lah. Oke. Jadi November 2023 lulus. Habis itu ketemu tren kapan? Ketemu tren itu Januari 2023. Januari 2023. Betul. Oh, berarti udah setahun yang lalu. lebih ya, setahun yang laluan lah ya, ketemu sama tren ya. Terus kamu ketemu dengan tren itu, kamu dipresentasikah atau dari orang tua atau gimana nih ceritanya? Boleh cerita nggak? Boleh. Jadi gini, pertamanya itu sebenarnya di Juli lah, sebelum tahun Juli 2022 kalau nggak salah. Oke. Itu ayah join duluan. Oke. Nah,
Ya karena dulu itu ayah ceritanya nggak pakai izin joinnya, pulang-pulang tiba-tiba bawa 3 Pak Martin. Buat 3 modem. Bawa 3 modem. Dulu kan harganya masih 14-an ya. Ya. Itu ya keluar hampir 30-an lebih, pulang bawa modem ya sebagai anak marah lah Pak Martin. Kondisi padahal baru selesai COVID lah itu kan. Oke. Nah akhirnya marah-marah tuh. Nah pas kejadian marah-marah itu akhirnya ngambek lah, diemin ayah. Sampai Marah karena join beli ngeluarin duit lumayan gede tapi nggak izin ke anak gitu. nggak izin ke anak, nggak izin ke istri, selalu keluarga nggak izin. Jadi yang tahu cuma ayah doang. Emang biasanya kalau di keluarga kalian harus izin gitu? Kita dibiasakan Pak Martin itu kalau mau ngambil keputusan hal uang besar itu diskusi dulu Oh, di rumah. oke. Karena kan emang juga udah gede semua kan anak-anak. Jadi kayak diskusi dulu. Nah ini karena otaknya bisnis mungkin ya ayah. Jadi ngambil duluan gitu. Nah akhirnya di sela-sela itu ngambek lah, berantem. Udahlah nggak mau ngobrol sama ayah gitu kan. Karena kecewa lah sebagai anak kok ngambil keputusan nggak pakai ngomong gitu kan. Nah akhirnya yang bikin aku awalnya tahu tren lagi tuh gara-gara ngeliat ayah seger lagi. Oh, emangnya kenapa sebelumnya? Jadi sebelumnya tuh ayah pensiun emang karena kebiasaan kerja Pak Martin, nggak kerja. Jadi bawaannya di rumah lemes, nggak semangat gitu loh. Iya, paham. Nah akhirnya karena ngeliat ayah seger lagi Pak Martin, pengen tahu deh apa sih ini tren gitu loh. Yang bisa bikin sampai akhirnya balik kok seger lagi, semangat, bahkan sampai gemuk Pak Martin. Oh, Sampai gemuk lagi. Akhirnya ya udah ketemulah sama mentornya ayah waktu itu. Nah, di situ tujuanku sebenarnya bukan untuk join atau apa, tetapi lebih mau kemarah-marah. Dalam hatiku nih orang nih yang nipu, gitu loh. Oh, lu kurang ajar lu Iya. ya. Iya. Nah, di situ diskusilah dengan mentornya ayah. Nah, emang di situ saya juga nggak mau kayak anak muda yang nggak terima apa-apaan, tapi saya lebih open minded lah. Kalau emang omongan dia masuk akal, kenapa nggak saya dengerin? Oke. Gitu. Nah, Fair lah. Nah, akhirnya dia menjelaskan lah tentang tren ini tuh gimana, sistemnya gimana, terus pekerjaannya gimana. Nah, akhirnya karena sistemnya itu dijelasin, saya oke deh, coba. Tapi saya minta masuk akal berarti penjelasannya ya. Penjelasannya masuk akal. Ya. Oke. Nah, akhirnya saya bilang, jadi saya coba 1 bulan. Ngomong ke si mentornya. Oke. Nah, si mentornya ini mengarahkan saya momennya pada saat itu akun saya ini udah qualified untuk ikut acara TLC. Pelatihan di tren. Nah, saya disuruh ikut TLC, itu saya juga ngelawan lagi Pak Martin. Saya sampai bilang, ini 2 hari dari pagi sampai sore, kalau saya nggak dapat apa, mending saya cari hal yang lain kan gitu. Iya, betul. Nah, terus si beliau ngomong, kalau kamu nggak dapat sesuatu, nih, aku challenge kamu dapat uang dari aku. Ayah pun nambahin. Pikiran saya tuh hampir 4 juta Pak Martin. Ah udahlah duduk dapat 4 juta kan lumayan, gitu. Ya. Lumayan. Pas masuk itulah Pak Martin. 2 hari itu ternyata aku nggak butuh 4 jutanya, tapi butuh 2 hari itu. Karena itulah yang membukakan aku mindsetku hingga sampai sekarang berada di tren. Wow. Gitu. Apa tuh yang buat kamu tadinya kayak nggak klik, terus tiba-tiba sampai klik dan sampai sekarang aktif jalanin tren tuh apa kalau boleh tahu? Boleh sharing nggak? Alasan paling utama aku ngelihat dari acara hari itu adalah kekeluargaannya Pak Martin. Ini yang aku nggak dapat, mau aku kerja, mau aku juga pernah lihat orang berbisnis, itu nggak ada rasa kekeluargaan sekental ini di dalamnya. Yang kedua adalah project peluangnya, opportunity ke depannya. Di situ aku baru terbuka karena kebetulan waktu itu yang bawain ketua P2LI. Oh iya Pak Andrew. Pak Andrew. Nah di situ aku ngelihat, wow ini sebesar ini ya marketnya dan peluangnya. Nah kenapa aku yang masih muda gini Pak Martin, pikirannya kenapa gue nggak mulai dari awal, start dari sekarang. Betul. Gitu loh. Sebelum yang lain mulai, gue duluan deh. Gitu loh. Yes. Nah akhirnya di situ terakhir sama materinya Pak Martin lebih lagi bukain lagi mindsetnya. Wah itu udah kelar dari situ, aku langsung start pokoknya jalanin udah gitu kan. Oke. Dari situ ya. Dari situ aku mulai ini ya aktif ya sampai sekarang ya. Oke. Nah emang sebelumnya kalau boleh tahu waktu Abi jelasin tentang bawa modem gitu-gitu ya, dia cerita kalau ini MLM gitu. Wah cerita semua dari produk, terus dari sistemnya semuanya. Sampai harganya ya mungkin kalau kita yang udah ngerti sekarang harusnya nggak gitu ya. Tetapi karena beliau cerita begitu, akhirnya saya, wah modem apa nih harga segini?
Terus juga logikanya kan kalau emang ini bagus kenapa nggak pernah kedengeran di saya, Iya. gitu kan. Iya. Padahal saya kasarannya juga nongkrong, main sama Iya. dunia sosial media, tapi nggak pernah kedengeran. Akhirnya disitulah yang saya jadi defense. Nggak nih kayaknya Abi salah lagi Ditipu nih. nih. Ditipu nih kayaknya Oke, gitu. oke. Emang sebelumnya kalau boleh tahu kamu tahu familiar dengan MLM sebelumnya? Tahu. Atau kamu kayak gimana gitu? Tahu emang? Tahu Pak Martin. Aku kan Negatif, skeptis kah atau positif? kalau orang ngomong skeptis, aku mungkin bisa bilang aku benci. Oh, Dulu kenapa? Kamu yang pernah ikutan jadi korban, dirugikan atau gimana? Kok sampai muncul kata benci itu? Jadi pertama yang aku itu nggak pernah ikut sebenarnya. Aku Oh, tuh nggak pernah ikut. Tetapi aku benci karena ayah pernah kena, Oh, ketipu. terus juga keluarga-keluarga sama teman-teman Pak Martin. Oh, jadi kamu langsung nilainya tuh, Udah nih kayaknya. oh MLM nih, kurang ajar ya, nih. orang-orang yang dekat sama saya aja gagal semua, uangnya hilang gitu loh. Jadi akhirnya, udahlah kayaknya enggak gitu. Ya. Jadi, tapi kamu nggak pernah tahu itu MLM itu seperti apa? Cuma taunya MLM itu nipu gitu? Enggak, pernah sampai aku pernah ditawarin dipresentasiin pernah. Oh, pernah? Hampir 8 kali Pak Martin. 8 kali? 8 kali. Perusahaan yang beda-beda dong? Beda-beda. Oke. Nah, Produknya terus waktu beda. ditawarin itu, dari 8 kali, masa sih nggak ada yang oke? Nggak ada yang kayak nyantol, ada yang klik kayak, oh ini oke juga ya kayaknya gitu? Nggak ada? Nggak ada, karena cuma satu Pak Martin. Aku ngelihat pertama yang presentasi, terus juga aku ngelihat apa yang dia jual, gitu kan. Nah, produknya aku pakai atau enggak? Habit enggak buat aku? Aku membutuhkan enggak? Kan gitu. Oke. Nah, kalau enggak habit, ya ngapain? Aku bilang gitu kan. Betul. Terus yang kedua, aku ngeliat orangnya. Nah, seringkali kan MLM ini bahasanya kalau ngundang berbisnis ya. Tetapi yang aku lihat malah jadi kayak sales Pak Martin. Aku tuh kayak dipaksa-paksa, mohon-mohon ayo join dong, beli satu gitu-gitu. Nah, akhirnya aku bilang, lo ngajakin bisnis apa mau jualan? Kalau jualan ya ngomong aja dari awal gitu loh. Iya. Jadi kayak ilfil ya? Ya, ini jadi ilfil gitu. Ya pantas teman-temanku banyak yang gagal. Sampai ngomong gitu dalam hati. Ya, orang disuruhnya begini gitu loh. Oh, jadi karena kamu tambah negatif lah jatuhnya ya? Betul. Karena di presentasi kurang lebih 8 kali, terus yang ngajak juga yang presentasi juga kayak gitu. Betul. 8-8-nya kayak gitu semua? Hampir semua sih. Hampir semua? Ada yang enggak, cuma yang enggak sekalinya enggak, bagus presentasinya, produknya enggak. Enggak kurang lah. Oke. Nah, kalau di Trend kamu ininya di mana pas di awal itu? Kok langsung kayak, yaudah deh gue coba deh 1 bulan gitu? Saya Apa ngeliat, yang kamu lihat? Apakah karena ya Abi udah beli ya udahlah atau karena apa? Kok kamu sampai mutusin kayak yaudah deh gue ini kayaknya oke deh gitu? saya pertama ngelihat mentornya yang presentasiin saya pada saat itu. Beliau, saya tuh orangnya temperamen Pak Martin. Oke. Saya jadi orangnya keras di awal dan beliau sabar banget. Beliau tuh sabar banget ngadepin saya, bahkan yang saya lagi begebu-gebu emosinya sampai saya emosinya turun banget. Nah, saya ngeliat di situ, wah ini orang keren juga nih, gitu loh. Nah, yang kedua, saya kondisinya pada saat itu emang lagi mau punya bisnis Pak Martin. Oke, cuma nggak tahu bisnis apa. Cuma nggak tahu apa ya namanya mahasiswa Pak Martin, modal tercukup nggak banyak lah. Pas-pasan. Akhirnya ya udahlah kayaknya emang ini nih jawabannya gitu loh. Nah, sekaligus biar bisa bantu orang tua. Yes. Gitu. Nggak minta-minta lagi lah ya. Nggak minta lagi tapi lebih ngebantu kan. Karena Nah, kan kalau aku pas dijelasin produknya gimana? masih skeptis awalnya. Masih skeptis. Masa iya sih teknologinya kayak gini gitu loh. Oh, karena kamu belum pegang ya? Belum pegang, nyobain ya? belum nyobain. Oh, oke. Jadi emang karena walaupun ayah megang 3, karena kita nggak mau ya kita nggak mau megang produknya lah, gengsi gitu loh. Oke. Nah, tetapi yang bikin aku klik dengan produknya waktu itu pas aku lagi nonton konser. Nonton konser siapa? David Foster. Oh, oke. Nah, lagi Jakarta ya? Ya, di Jakarta. Kebetulan aku coba alat itu akhirnya setelah Januari itu. Setelah lewat, ini harus yakin alatnya nih gitu kan. Cobain deh. Nah, waktu itu sama abang. Kak, lo jangan pakai Tren, gue pakai Tren. Oke. Kita bandingin. Kita sama-sama posting di Instagram. Siapa yang ke-post duluan. Kan gitu. Karena aku tahu, karena aku juga pernah I.O. dulunya. Pasti susah nih kalau lagi konser-konser gini. Nah, ajibnya, yang punya aku ke-post. Kakakku tuh nggak muter-muter aja, nggak ke-posting-posting. Di situ aku, oh berarti beneran auto switch nih gitu loh. Akhirnya di situ aku mulai klik dengan produk. Ya, tambah lah pasti beliefnya ya, belief pasti ya. Betul. Keyakinannya tambah. Oke, dari situ ya. Betul. Dan sampai sekarang nggak ada masalah ya sama produk ya? So far nggak ada masalah. Oke. Aman. Terus jalanin bisnisnya gimana? Perjalanannya kamu jalanin bisnisnya. Kan satu, kamu nggak ada pengalaman nih, ya kan?
Kamu tiba-tiba memutuskan mau jalanin ngundang-undang orang setelah acara pelatihan, Betul. ya kan? Tapi kan kamu kan juga baru datang waktu itu kan, belum yang dibilang kayak kamu mahir-mahir banget kan, betul nggak? Betul. Nah itu proses perjalanannya sampai kamu naik peringkat, ya kan? Kamu lumayan berprestasi di tren. Alhamdulillah. Boleh sharing nggak gimana? Ah, Mulus nggak atau gimana nih? sangat tidak mulus. Emang ya gak gampang ya. Oke. Terjun di suatu hal yang baru, di mana Ya. aku juga gak buta banget, Hmm. gak pernah terjun di dalamnya. Ya, Pertama aku emang langsung ngundang. ya. Itu aku hampir ngundang dalam sebulan 30-40 orang lah. Gitu. Dan benar-benar gak ada yang closing, Pak. Wow, Gak ada yang closing. wow. Nah, sampai Kenapa itu nggak ada yang closing? Kamu sempat evaluasi nggak sama leader sempat, atau mentor kamu? sempat. Emang pertama tuh ngundangnya salah. Nah, Ngundangnya salah. Kedua, ya belum ngerti yang namanya edifikasi, terus gimana harus penguatan gitu loh. oke. Kan ke 80% harus yang ngundang kan. Yang orang join itu karena yang ngundang kan. Betul. Nih guys, lu dengerin baik-baik nih ya. Ah. Jadi banyak orang itu ngundang, ya, banyak ngundang, tapi banyak juga yang nggak join. Bukan karena mungkin produknya atau apanya, tapi mungkin karena yang ngundang salah, ya. Nih, belajar banyak nih, dengerin nih. Betul. Lanjut. Nah, karena aku nggak penguatan, diem aja, pasrahin ke mentor dan Oke. lain-lain leader kan. Malah nggak closing semua. Terus kayak akhirnya di situ aku benar-benar evaluasi. Hah. Akhirnya ada satu momen itu lagi GTOP. Oke, Lagi GTOP, aku nggak bawa undangan Pak Martin. oke. Karena ya udah lagi masih ngelis daftar nama lagi. Ya, nih, ya, ya, ya. gitu kan. Nah ternyata ada satu orang yang udah pernah dipresentasiin, itu minta aku datang ke rumahnya untuk presentasi lagi Oke, ke orang tuanya supaya bisa dimodalin oke. gitu. Nah pada saat itu karena leader semua lagi acara, aku bingung kan, ini gimana yang mau presentasi siapa? Ya, Nah akhirnya aku nyamperin leaderku, aku nanya gimana bos, ini gua harus datang nih, dia mohon-mohon. ya. Ya udah, lo berangkat. Nah, terus yang presentasi siapa? Aku gitu kan. Presentasi sendiri. Wah, gitu kan. Nah, aku mikir, aduh, ini bisa nggak ya? Aku nanya gimana? Ya udah, yang penting baca slide sama kan sering dengerin. Dan contoh aja, tiru presentasi lah Pak Martin. Presentasi sampai di rumahnya belum closing juga, nggak langsung bayar. Oke. Nah, akhirnya pulang udah, aduh, udah kayaknya ini udah mau sebulan nih. Udah, kayaknya emang nggak cocok deh gitu loh. Oke. Pas di perjalanan balik mau jemput ayah sama mama di Arkadia, ditransfer Pak Martin. Wow. Itu aku Yang tadi di yang tadi presentasi itu. ditransfer ke rekeningku, itu bener-bener aku berhenti tengah jalan gebrak-gebrak setir. Itu kayak wah Seneng akhirnya banget lah sih ya. penantian gitu Ya, lah. pecah telur, pecah telur. Nah, itu. Nah, dari situlah baru dari pecah telur closing. Keren. Nah, itu luar biasa sih. Ya. Nah, cobaannya di bulan Maret Pak Martin. Tapi jujur ya, yang kamu alamin sama yang aku alamin dulu jauh loh. Kamu ngundang 30 orangan. Betul. Satu pun gak ada yang join. Gak ada yang join. Aku 100. Waduh. Satu pun gak ada yang closing. Mental banget. Serius. Jadi ya itulah karena aku tetap apa ya, tetap mau stay, berjuang dan gak nyerah. Ya sekarang Tuhan berkati gitu loh. Nah makanya banyak orang yang gagal itu karena mereka stop duluan. Betul. Coba kamu stop waktu itu. Nah, Di bulan pertama itu anggap kamu stop. gak ada. Gak mungkin kamu udah dapat income kayak sekarang ini. Gak mungkin kamu dapat peringkat supervisor dan lain sebagainya. Gak mungkin. Gak mungkin. Iya. Gitu sih. Oke. Terus habis itu gimana Nah, di kelanjutannya? bulan Maret itu aku kayak gak tahu ya, kayak ketimpa emang cobaan ya. Namanya tim rontok. Ini Maret tahun lalu ya? Iya, Maret 2024 ya? 2024 itu benar-benar gak ada satupun timku yang mau datang pertemuan, ngundang juga enggak. Oh, oke. Gitu, rontok lah Pak Martin. Muntaber semua ya? Muntaber Mundur semua. tanpa berita ya? Betul. Bahkan sampai ada yang meninggal. Oh, Emang lagi kena musibah lah. aku pikir meninggal karena tren. Bukan Bukan, kan? bukan. Kena musibah. Oke. Terus. Nah, di situ aku ingat banget momennya, aku hampir stop tren Pak Martin. Oke. Nah, aku tuh minta ketemu mentorku, aku minta cuti lah. Nggak stop sih, cuti. Take a break lah ya. Bos, kayaknya gue butuh istirahat dulu deh, fokus kuliah aja nih, mumpung mau masuk skripsi kan. Gitu, akhirnya saya ketampar satu omongan sama beliau. Kalau lo berhenti, ya lo nggak akan pernah bisa membuat tim lo yang berhenti ini bangkit lagi.
Tetapi kalau lu tetap berjalan, tim ini kan akan ngelihat. Betul, Pasti ntar akan ada beberapa orang yang bangkit lagi. betul, Nah, betul. akhirnya saya mikir, kesian juga ya kalau berhenti. Ada orang-orang yang udah aku joinin, dan mungkin mereka butuh, bukan sekarang. Ntar ke depan dia bangkit dan butuh. Iya. Tapi kalau nggak ada aku, siapa lagi Siapa gitu yang loh. bantu? Siapa Ya, yang bantu? ya. Nah, akhirnya aku, yaudahlah jalanin aja. Sambil Hmm. aku skripsian. Oke. Nah, dari situlah supaya moodku nggak berantakan ke tren, aku ngambil skripsi judulnya tren. Oke. Ah, ah. Kenapa alasannya kok ngambil skripsi judulnya tren? Pengen lebih research Pak Martin. Jadi alasan orang ini kenapa MLM skeptis, Oke. kayak aku dulu lah, kayak Ya, 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 awal-awal. ya, ya. Terus pengen tahu lebih kenapa orang tuh di MLM banyak yang nggak menghasilkan, banyak yang masuk Hmm. nggak dapat uang, masuk Oke. mati lah Ya, ya, kasarnya. ya, ya, ya. Nah, itu yang aku riset. Ternyata ya emang bukan salah di PT dan perusahaannya. Bukan di industrinya lah ya. Bukan di Ya, industrinya, tetapi emang lebih ke oknum. oknumnya. Ya biasanya orang masuk, leadernya karena banyak jalur, banyak tim, ninggalin. Tinggalin. Terus kedua, nggak mau belajar, nggak mau masuk ke Males pertemuan lah ya, dan ya, nggak on lain-lain. system. Ya. Maunya cepet instan lah Pak Martin. Ya. Masuk, dapat duit, ya karena Ya. dijanjiin, dipresentasiin se-M, 2M, Ya, ya, ya. pengennya dapetnya Ya. kayak gitu. Sama yang terakhir itu banyak orang yang ngerasa tutup poin itu bermasalah. Dan itu nggak ada di tren gitu loh. Oke, oke, Makanya oke. aku bawakan itu. Oke, 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 oke. Banyak itu tuh poin ya. Ya, Akhirnya ya jadi ini nyetok-nyetok produk gitu nyetok kan. produk, nggak laku, expired. Oke, ya di tren nggak ada ya. Nah, Oke, 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 oke. Terus gimana itu kelanjutannya? Ya alhamdulillah sambil berjalan skripsi malah timku berkembang Pak Martin. Wow, oke. Nah berkembang ya walaupun emang nggak cepet banget ya, Ya. tetapi menurutku itu proses dengan umurku yang sekarang. Nah akhirnya timku ini sampai aku dapat supervisor dan pas banget aku dapat setelah lulus. Wow, itu hadiah dari Tuhan loh. Betul. Iya. Jadi saat lulus 1 minggu kemudian aku dapat supervisor. Keren, keren. Itu hadiah dari Tuhan kalau aku boleh bilang ya, karena kamu mau sabar dan ngelewatin prosesnya. Betul. Iya, Alhamdulillahnya gitu. ya Tuhan kan nggak buta ya. Ya. Ngeliat anak-anaknya, ih kasihan nih, yaudah deh gue kasih hadiah, kasih kado gitu. Keren, 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 keren. Ya bayangin kalau kamu berhenti sih waktu itu sih. Nggak mungkin Ya dapat nggak akan supervisor. dapat kayak gini-gini lah ya. Oke, oke, keren. Terus sekarang yang kamu lihat di network marketing sendiri, kalau kamu lihat industri ini, itu gimana Gibran? Dari seorang mata Mahasiswa. inilah mahasiswa lah ya, Ya. anak muda lah gitu. Sebenarnya ini bisnis malah aku lebih condong ke mahasiswa Pak Martin. Oke. Kenapa sebenarnya secara fisik mereka mampu nih, masih mampu lah kerja dari pagi sampai malam. Ya, Kedua, mereka bisa banyak belajar skillnya. oke. Di sini bukan cuma sekedar jualan produk, terus laku dapat untung, enggak. Upgrade diri, cara ngomong, gimana ngadepin orang yang dari dewasa sampai paling muda. Itu semua aku dapetin di sini. Yang aku nggak pernah dapetin mungkin di kuliahan atau di kerjaan-kerjaan aku sebelumnya. Oke. Nah, itu yang membuat aku sebenarnya ya kalau anak muda ini melek daripada lulus kuliah, belum tentu dapat kerjaan karena Betul. saingannya berat banget. Betul. Terus mending ya kalau lu ada modal, ada dana, ambil kesempatan ini sambil belajar, upgrade skill dan lain-lain di sini. Dan aku selalu bilang kalau ke temanku, ada harga paket yang kalau lo masuk di MLM itu paling mahal tapi nggak ada di paketnya. Apa? Relasi. Itu paling mahal buat aku Pak Martin. Dulu aku sebelum di tren nggak pernah kepikiran deket yang namanya sama Pak Polisi lah, Ya, ya, ya. Gubernur Papua lah, Ya, 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 pengusaha ya, ya. lah. Ya, Itu ya, ya. semua bisa aku dapetin di sini. Yang dimana itu kayak kejatuhan duren, tapi duren enak gitu loh. Ada artis-artis, artis-artis. ya kan, public figure ya, ya, ya. Sampai di jaringanku pun juga ada, Ya, ya, ya. gitu kan. Keren. Di situ keren. kayak, wah ini relasinya keren banget sih Ya. buat ke depan. Itu Ya, sih ya. Pak Martin. Linknya ya luas ya. Betul. Ya nggak cuma itu aja ya. Kalau kamu mahasiswa kan, ya udah paling kumpulanmu ya mahasiswa juga, Ya. seumuran dong ya kan. Ya paling ada yang tua, paling dosennya paling. Ya betul. Agak susah kan kamu mahasiswa kumpulannya sama pengacara. Maksudnya Wah. ya nggak nyambung lah atau artis atau apa ya kan. Ya. Cuma ini loh yang aku pingin tahu maksudnya kenapa anak-anak zaman sekarang ini anak-anak muda seumuran kamu ya, umur 20 ya, umur 20-an ya, kamu 23 ya? 23. Ya, umur 20-an. Sorry ya, maksudnya nggak tahu aku ngeliatnya mungkin kayak banyak yang males gitu loh. Nggak kayak zaman-zamanku dulu waktu masih muda. Mental Pak Martin. jawabannya. Itu. Mentalnya mereka.
eranya kan udah berubah nih. Hmm. Jadi mereka lebih kayak, gue jadi gamer aja deh. Gue YouTuber aja deh gitu. Gue selebgram aja deh. Kayak males gitu loh. Nggak kayak zaman-zamanku dulu gitu loh Ya, waktu masih muda. setuju. Kita berani keluar door to door, jualan atau apa ya kan. Sekarang ditolak dikit, nangis. Diomongin apa, udah kayak sakit hati. Baper. Betul, betul. Capek deh. Nah, itu kalau aku sepengalaman, mereka tuh otaknya yang penting gini Pak Martin, mereka zona nyaman banget. Jadi mereka tuh pikirannya udah lulus kuliah, nyari kerjaan, ntar dari situ nyari relasi baru dia dapat posisi lah. Nah, tetapi kan nggak segampang itu di dunia nyatanya Betul. gitu loh. Kalau itu gampang, semua orang udah ngelakuin itu. Betul, Aku bilang betul. gitu kan. Nah, jadi saat aku bercerita bagaimana mindsetku, apa yang aku pengen kejar, mereka tuh selalu bilang gini, lo kayak ketinggian deh, Bran. Atau enggak lo terlalu tua deh, mikirnya kejauhan. Gitu. Nah, di situ aku ngeliat, oh ini orang mentalnya sih sebenarnya. Lebih nggak siap. Mereka tuh nggak mau bertarung, nggak mau Iya. bergesekan, cuma mau di zona nyamannya. Nah, yang aku lihat ya kalau begitu aja, aku mau nyari yang beda Pak Martin. Karena kalau semua orang di zona nyaman, aku di zona yang tidak nyaman, aku berarti nge-push diri aku nih. Betul. Nah, karena di nge-push diri aku lah, aku bisa ngelewatin mereka-mereka semua. Gitu Betul, sih. betul. Nah, ya aku nggak, kalau sekarang mereka nolak-nolak, ya udah nikmatin lah. Kalau aku bilang gitu, nikmatin lah. That's okay. Aku sering bilang juga kan, maksudnya banyak orang itu mungkin nggak paham dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Betul. But trust me, one day ketika mereka sudah paham dengan apa yang kamu lakukan, kamu udah jauh di atas mereka. Amin. Kamu udah jauh di atas mereka. Amin. Ini mindset yang aku miliki dulu. Jadi waktu masih di dunia entertainment, kan orang-orang kan ya banyak yang bilang, lu jalanin MLM, lu jual-jualan, lu emang sepi job dan sebagainya. Karena mereka nggak paham dengan apa yang aku lakukan. Ya. Jadi sekarang ketika mereka udah paham, ngelihat aku udah jadi kayak begini ya kan, ya sorry tuh mereka udah jauh di bawahku. Ya. Mereka udah jauh banget di bawahku, jauh banget, jauh. Bukannya sombong ya, sorry ya, maksudnya jauh. Kenapa ya? Karena mereka nggak bisa melihat seperti apa yang aku lihat gitu loh. Makanya aku selalu suka slogan ini, maksudnya ya jangan ini ya, maksudnya banggalah karena kamu berbeda. Ya, itu aku selalu Banggalah karena kamu berbeda. Berbeda dari kebanyakan orang. Itu. Setuju Pak Martin. Makanya di tren pun juga kita terapin kan, kalau kita liburan, kita sengaja ambil momen, waktu, di mana minggu itu, orang-orang itu lagi banyak bekerja. Bukan lagi liburan juga. Kita nggak ngambil pas di momen Natal, di momen pas liburan anak sekolah di Juni. Kita sengaja malah berangkatnya di bulan Mei kan, sama di November kan. Itu kan lagi orang-orang kerja. Betul. Gitu. Sebenarnya malah lebih enak gitu sih. Enak. Kenapa? Karena kita liburan. Sepi tau nggak? Betul, setuju. Jadi tempat-tempat pariwisata tuh udah kayak milik kita. Sendiri, betul. Iya. Tapi bayangin kita liburan kayak pas lagi Natalan kemarin ke Bali. Nggak kelihatan kita. Kepala doang semuanya. Isinya kepala doang. Itu dia, itu. Jadi ya that's okay ya, banggalah. Karena ya you different gitu loh. Jadi nggak usah ngikut-ngikut kayak yang lainnya. Kok lu ketinggian sih? Kok lu kayak beda sih, Bran ini? That's okay. Ya. Itu ya stick dan inilah maksudnya ya udah ya this is you just do it gitu loh. Ya. Karena mereka belum bisa melihat aja apa yang kamu lakukan sekarang. Itu sebenarnya yang belum bisa dilihat. Betul, iya. Jadi that's good lah. Nah sekarang apa nih yang kamu udah pelajari nih network marketing seperti ini ya kan. Terus keuntungannya relasi ya tadi ya kamu bilangnya relasi, dapat link yang banyak lah ya. Bisa ketemu dengan berbagai orang dengan macam-macam latar belakang itu luar biasa sih. Aku dulu juga di dunia entertainment kan temenan pasti artis-artis lah ya gitu. Betul. Tapi sekarang bisa ketemu dengan kayak pejabat, dengan kayak menteri ya kan, dengan petinggi-petinggi negara, polisi juga, terus ketemu dengan banyak pengusaha, ketemu dengan banyak motivator hebat. Itu sih nggak bisa dibayar pakai uang sih. Betul. Itu sih luar biasa sih. Itu mahalnya. Itu mahal. Itu it's so expensive gitu loh. Karena jujur aku ketika di dunia entertainment akan sedikit susah kalau ya susah untuk aku mau ketemu sama petinggi-petinggi negara. Kecuali mungkin kayak kita memang udah terkenal banget nget ya. Betul. Dan kita memang suara kita diperhitungkan, ya kan? Terus kita diundang jadi staf khusus ya itu lain cerita lah ya. Tapi kalau kita kayak kebanyakan orang ya susah.
Nah, di MLM inilah kita temukan itu ya. Betul. Kita itu. dapat link-link yang luar biasa Itu. yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya ya. Betul, setuju banget Pak Martin. Selain itu apa lagi Gibran yang kamu udah dapatkan selama kamu di tren ini, pengalaman 1 tahun ini? Menurut kamu yang kayak, wah ini luar biasa nih. Selain relasi, apa lagi kalau boleh tahu? Relasi, mindset cara berpikir Hmm. yang nggak apa-apa tentang cuma bukan sekedar duit, tapi di MLM di sini pun di tren diajarkan nggak cuma sekedar closing, tetapi bagaimana kita bantu orang Pak Martin. Yes. Bantu orang yang bisa merasakan apa yang kita udah hasilkan. Oke. Nah itu yang sebenarnya jauh lebih sulit dibanding kita menjoinkan orang doang. Yang aku bilang, karena ngajak orang sukses yang belum satu mindset pasti kan susah. Ya. Nah inilah yang menurut aku challenging, yang aku orangnya suka banget kalau belum challenge ya. kalau belum ke nih harus dapat nih challenge-nya. Oke. Apa? Nah akhirnya ya udahlah, aku coba bantu. Ada beberapa timku emang yang udah merasakan balik modal, sampai sekarang udah punya tim puluhan juga. Akhirnya, nah di situ aku, wah bisa ya, ya seorang mahasiswa biasa, nggak punya nama di luar, tapi bisa buat orang menghasilkan bahkan hidup dari duit tren ini kan, itu happy lah, kebahagiaan. Jadi berkat lah ya bagi orang lain ya. Betul. Itu sih juga yang salah satu alasan ya yang aku nggak bisa dapatkan lah di dunia entertainment. Aku nggak mungkin bantu temanku untuk bisa lebih terkenal ya kan, untuk terkenal agar aku bisa lebih terkenal itu nggak mungkin. Nah di sini kan luar biasanya MLM ini kita kalau mau sukses ini bawah. Kita cukup dengan membantu orang di bawah kita, tim kita untuk sukses. Kita pasti akan kedongkrak dengan sendirinya. Betul, setuju banget. Itu sih yang aku kayak, wow ini luar biasa nih, ini luar biasa sistem ini. Yang rasanya kayak ibadah Pak Martin. Ya kan? Ya benar. Jadi kayak rame-rame berjemaah suksesnya, betul, ya kan? Betul banget. Karena nggak mungkin kamu bisa sukses sendirian. Kalau di bawahmu tuh nggak ada yang sukses. Betul. Bener nggak? Benar. Kamu ketika naik supervisor kemarin, di bawahmu kan masih ada yang naik juga dong. Betul. Kan nggak mungkin kamu naik sendirian di bawah-bawah nggak ada yang naik juga. Nggak kan? mungkin, nggak mungkin. Ya aneh kan maksudnya. Ini keren gitu loh sistemnya. Betul. Network marketing ini MLM ini. Terus apa lagi? Alasan ketiga sama aku orang tua. Orang tua. Itu yang paling sebenarnya aku sekarang kenapa masih bertahan apapun badainya, aku bertahan karena aku udah pengen dua orang tuaku tuh nggak kerja lagi lah, duduk manis lah. Oke. Tetap. Nah makanya aku pengen nguasain seluruh ilmu, skill, tim semua supaya ya orang tua tinggal nikmatin hasilnya. Biarkan aku yang kerja, gitu loh. Nah itu yang sampai dari kemarin aku lulus SMA sampai sekarang kerja, orang tua aku masih tetap kerja. Berarti kan belum bisa nih aku membuat orang tua aku duduk manis. Di tren aku sudah mulai bisa Pak Martin. Wow. Orang tua aku nggak yang harus setiap hari keluar rumah, gitu. Terus nggak harus berantem karena kondisi keuangan, gitu. Akhirnya, nah itu aku ngerasa, oh berarti ini bisa nih dipegangin. Gitu. Keren. Tapi one day kamu percaya nggak? Maksudnya kamu juga nggak perlu kerja selamanya. Betul. Nggak perlu. Anggaplah maksimal 10 tahun aja. Nggak usah lama-lama. Itu kan ada passive income jalan terus. Siap. Gitu ya kan. Apalagi kamu masih umur 23 kalau 10 tahun lagi 33. Maksudnya sebenarnya kamu masih bisa kerja lah. Ya dong. Jadi ya anggaplah 20 tahun lah maksimal. Ya udah, jangan orang tua, kamu pun nggak perlu kerja lagi. Ya kalau di bawahmu udah jutaan, wah, udah nggak usah kerja. Bener. Iya, ngapain kerja lagi gitu loh. Ya biarkan mereka yang kerja buat kamu kan. Itu kan beauty-nya dari MLM itu kan sebenarnya. Itu yang diincar. Iya. Uang kerja. Jadi kita menghasilkan uang atas jeripayah orang lain. Betul, Bang. Gitu. Keren ya? Keren banget. Aku tuh selalu dari dulu gimana caranya uang tuh kerja buat aku, bukan aku bekerja untuk uang. Iya. Itu kayak, wah ini sih Ya jawabannya. ini di sini tempatnya. Makanya aku bilang, ya paling make sense ya internet yang bertahan dengan. Karena produknya kan orang pakai kan. Betul. Mau nggak mau kan? Betul. Iya. Terus apa lagi kalau boleh tahu? Ada lagi nggak? Manfaat yang kamu udah dapatkan selama kamu di tren? Relasi dapat, oke. Relasi, terus bikin orang tua duduk manis. Ya. Terus juga tadi bisa sama bantu wujudkan impian lah ya, bantu orang jadi berkat. Sama ya upgrade sih paling kerasa tuh upgrade skill Pak Martin. Pengembangan diri Pengembangan dirinya. Jadi inilah bagusnya trennya Pak Martin. Apa yang tadinya kamu nggak bisa sekarang jadi bisa apa? Coba sharing dong. Banyak ini. Apa? Nggak apa-apa sharing biar maksudnya teman-teman di sini juga bisa tahu gitu loh. Maksudnya, oh sekeren itu ya MLM ya. Itu loh. Jujur aja. Kontrol emosi. Oh ya? Kontrol emosi. Tadinya kamu emosian banget orangnya. Aku temperamen dari serumah tuh kok yang paling temperamen. Oh. Jadi dari dulu memang. Dari kecil. Dari kecil.
Dari kecil. Nurun Abi nih pasti ya? Gak tahu deh Nurun Enggak yang ya? mana. Oke. Nah, jadi aku tuh kalau ada masalah dikit tuh pasti akan larinya kayak mau berantem lah, emosi lah. Oh. Ya Langsung kayak naik gitu naik, ya? aku cepet banget. Nah di sini tuh aku bener-bener ngontrol emosiku gimana. Ya ketemu tim yang dikasih taunya susah, ketemu prospek yang gayanya tinggi banget, Iya. gitu kan. Lebih parah dari kamu lah ya. Orang ya. Wah gimana nih songong banget ya. Nah di situ aku benar-benar diajarin ya cara bagaimana ngomongnya, sabarnya, terus bagaimana aku tuh bisa mengerti orang, tahu titik masuknya tuh lewat mana. Itu yang sulit. Cari hot button. Hot button. Nah, Keren. itu yang dulu aku nggak ngerti hot button Iya. apa. Terus orang ini cocoknya diajak ngobrol gimana ya ngomongnya gitu kan. Karena kan setiap orang beda-beda Pak Martin. Betul. Apalagi kalau udah ketemu ibu-ibu, Iya, senior dan iya, lain-lain kan iya, nggak iya. bisa lo gue. Iya nih. benar. Nah di situ kayak harus ngomong, ya Bu begini. Nah di situ aku ngerasa sampai ke bawah Pak Martin ke rumah dan yang lain. Jadi sama mama lebih sabar. Keren. Terus sama Abi juga cara ngomongnya juga lebih enak sama Lebih lemah kakak. lembut, ya. Keren. Nah, itu yang aku ngerasa, oh ini yang mahal gitu loh. Bertahun-tahun aku nggak bisa. Dan di tren kamu diubahkan ya. Setahun Pak Martin. Diubahkan ya. Diubahin. Wow, keren. Enggak, aku ikut senang loh dengernya. Betul. Jujur, karena kita tuh buka tren ini sebenarnya gini Gibran, bukan cuma kepingin menghasilkan uang saja, tidak. Jadi visi misi yang kita tulis di slide presentasi yang kalian bacain setiap hari ke orang-orang itu, bahwa kita ingin mencetak entrepreneur ya, banyak entrepreneur, terus kita menanamkan impact ya kan ke leader-leader ini ya, biar hidupnya berdampak, jadi berkat lah intinya. Itu maksudnya dari hati kita yang paling dalam itu beneran gitu loh. Karena dulu aku juga sama. Aku tuh sama banget. Aku tuh dulu emosian orangnya, nggak bisaan orangnya, tukang berantem juga dulu. Jadi kalau dulu ke sekolah itu jujur teman-temanku pada bawa buku gitu ya, aku tuh bawa pisau, bawa celurit. Serius. Guruku tuh aku tantangin berantem. Aku tuh tukang berantem banget dulu. Doyan, suka. Karena mungkin lingkungan kali ya. Dulu kan aku lingkungannya kan sama orang-orang partai yang ya suka-suka berantem gitu-gitulah. Demo-demo kayak gitu. Jadi ngikut gitu loh. Jadi kebawa gitu loh. Tapi sejak aku berada di terjun di MLM sejak 2015 ya di perusahaan sebelumnya ya, aku tuh diubahkan. Dari gayanya yang mungkin orang bilang, lu kok songong banget sih, gaya lu kok kayak tinggi gitu sih. Itu aku tuh jadi kayak bisa kayak lebih rendah hati lah. Ya. Gitu loh. Setuju. Iya kan? Dulu nggak bisa ngomong kayak Anda, Bapak, Ibu. Dulu tuh kayak, lu apa sih lu gitu, panggil nama. Kalau dulu ya, karena kan aku dulu kan lama di Australia kan. Jadi kita tuh jarang panggil orang tuh kayak dengan sebutan bapak atau ibu gitu loh. Kalau di sini mungkin mas atau mbak lah ya. Tapi aku lebih suka manggil orang, nama orang karena udah terbiasa di sana gitu loh. Nah, di sini tuh jadi kayak lebih humble lah, lebih kayak bisa menghormati, menghargai orang lain. Betul. Bapak, ya ibu gitu. Meskipun ini nggak suka ya, tapi ya terpaksa gitu loh. Dan lama-lama jadi terbiasa gitu. Tapi kan hal baik kan itu sebenarnya. Betul. Dan disitulah aku ngerasa kayaknya, gila ya, gue bertahun-tahun loh, puluhan tahun loh, gak bisa ngubah ini karakter. Di MLM diubahkan just like that. Betul, setuju. Itu kayak wow, amazing. Dan ini kejadian di kamu, maksudnya? Kejadian. Ya, I'm so happy to hear that gitu loh. Benar kejadian Pak Martin. Bahkan sampai kalau aku ketemu orang lagi udah pede, jadi kayak mau lu rasanya pejabat kayak atau apa, karena sampai ada di titik beberapa orang ngelihatnya kayak aku udah bukan lagi mahasiswa, tapi udah kayak orang ngeliatnya, Mas udah usaha apa aja sampai ada yang profesional banget gitu ya kelihatannya ya. Terus aku udah kayak, wah gila sampai orang bisa keren gitu loh. Keren. Itu yang aku seneng banget. Baru banget beberapa hari kemarin kayak ngobrol, ngajakin diskusi, ngomongin bisnis gini-gini. Loh Mas Gibran bisnisnya apa aja? Ya di tren ini. Loh, oh kirain udah lama main bisnis dan lain-lain. Sampai orang tuh ngeliatnya aku tuh kayak udah lama banget gitu loh. Karena kelihatan dari gaya kamu ngomong. Keren. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Wow, dahsyat. Pengembangan diri. Terus apalagi yang berubah nih kalau boleh tahu? Dulu suka emosian. Hal detail sama berantakan. Oh dulu kamu parah ya? Oh parah. Sebenarnya masih ada lah dikit-dikit sekarang. Oke. Ya proses lah, nggak bisa langsung lah. Betul. Nah cuma mulai memperhatikan hal-hal detail. Jadi kayak namanya kan kalau mau presentasi laptop, headset gitu kan. Itu aku tuh berantakan banget Pak Martin. Sampai style bajuku ini semua itu tuh benar-benar diajarin di sini. Jadi aku tuh tahu, oh cara berpenampilan yang oke, ketemu orang itu benar-benar
semua ada di sini. Jadi kayak modal sekali ilmunya semuanya gitu loh. Yes. Nah, itu Oke. yang aku akhirnya upgrade diri sampai beberapa temenku ngomong, gila beda banget style lu sekarang. Begitu loh. Keren. Itu aku kayak Top. padahal aku ngerasa emang iya ya gitu loh. Iya. Kitanya sih nggak tahu, kitanya sih nggak sadar. Nggak kerasa gitu Tapi loh. orang lain yang ngelihat Betul. pasti akan tahu perbedaanmu. Iya. Sekarang nggak cukur dikit aja bawaannya pengen cukur. Keren. Gak mau kelihatan berantakan lah. Sama, dulu aku rambutnya gondrong waktu di Melbourne. Dulu aku sempat di Bali sekolah main musik di hotel. Itu kayak cewek rambutku panjang banget. Terus pindah ke Australia, sempat dipotong pendek tapi nggak sependek ini, agak kayak gondrong lah ya kan, seleher gitu. Nggak tahu pas ikut MLM kayak kepingin rapih aja. Kayak kepingin rapi karena mungkin ketemu orang kan ya Nggak enak lah kalau nggak rapi. ya harus look profesional lah gitu loh. Ya sama, maksudnya aku juga sama nih tentang jujur penampilan aku belajar banget di bisnis MLM. Sama persis. Tadi dulu aku nggak pernah masukin kaos ke dalam celana, nggak pernah. Selalu di luar. Kalau dulu ya. Betul. Sekarang aku selalu masukin dan aku rapi, kelihatan ikat pinggangnya. Rapi lah pokoknya lah. Jadi kayak orang tuh ngeliatnya pengusaha nih, keren nih gitu. Ya. Sama kita nih. Wah, mudah-mudahan suksesnya sama. Amin. Apalagi detail terus ini lagi apalagi emosi sekarang udah Itu sih tadi emang hal-hal detail kecil yang benar-benar yang aku tadinya nyepelein, udahlah belakangan, udahlah gitu loh. ya. Sekarang kayak nggak bisa gitu loh. Dia harus dirapiin, ini harus diginiin. Sampai kayak kadang-kadang tuh sampai di titik biasanya aku tuh kalau ngomong sama orang Pak Martin, itu nggak pernah introspeksi. Oh tadi salah nggak ya? Itu apa ya? Nah di sini setiap abis presentasi atau apa, tadi mikir salahnya di mana? Kok tuh orang nggak closing gitu-gitu. Jadi banyak introspeksi diri, ngecek ke diri sendiri. Itu yang aku evaluasi. Gitu ya. Nah Keren. itu yang membuat aku jadinya upgrade karena Tambah kalau maju pastinya. dulu ya udah bodo Ya amat udah, deh. who cares, Lo mau ya, ngomong ya. apa? Nggak peduli. Kasarannya nggak ngasih makan juga kan. Iya. Gitu. Tapi sekarang nggak, gue lagi bangun personal branding gitu loh. Yes. Gak bisa asal-asalan ketemu orang. Keren. Nah, teman-teman kamu tahu nih kamu berubah. Tahu Nah, sih harusnya. keluargamu gimana? Wah, Abi sama Mama sih. Itu gimana? Itu benar-benar. Ada ngomong sesuatu nggak kayak, ih anakku udah berubah. Apa nih kalau boleh tahu? Abi tuh sama Mama hampir sebulan yang lalu lah. Oke. Ngomong. Abi sama Mama bangga lah sama aku. Kayak perubahannya banyak banget. Dia Wow. bilang gitu kan. Sampai di titik kakakku tuh ngomong, abangku, ya kita dulu tuh keras karena kita tahu kamu punya potensi. Gitu. Tapi ya mungkin emang ini tempatnya. Karena kan dikasih tau keluarga kayak Ngeyel. bawaannya bantah dan lain-lain. Iya. Tapi saat di tren, Butuh pihak ketiga. ya betul. Pas jadi di tren tuh sebenarnya ya ini yang dulu emang dikasih tahu, emang ini yang benar gitu loh. Cuma Kamu nggak pernah denger karena itu orang dekat. Betul. Nah akhirnya banyak lah perubahan ya, walaupun masih adalah hal-hal kecil Ya. gitu. Tetapi Abi sama Mama di titik ngomong ya Abi Mama bangga. Makanya waktu itu saat aku bawain TOP dan lain-lain, ya sedih lah. Abi tuh sampai nangis Pak Martin. Wow. Karena yang pertama kali ngeliat anaknya bisa presentasi ke puluhan orang. Yes. Terus dan backgroundnya beda-beda. Iya. Ya dan banyak yang alhamdulillah waktu itu banyak yang closing Pak Martin Iya. karena presentasiku. Terus di situ Abi nangis. Terus aku kayak ngeliat wah akhirnya berhasil bikin orang tua bangga gitu. Wow. Gila, aku merinding loh, Gibran. Aku merinding loh dengernya ini kayak terharu, seneng, ikutan bangga juga gitu loh, sampai merinding. Gila, sampai segitunya loh. Betul. Karena aku nggak tahu kan perkembangan kamu kayak gimana. Aku paling taunya ya kalau Pak Hari cerita, tapi nggak pernah sampai sedetail ini gitu loh. Ya. Maksudnya sampai segitunya loh tren ya, Ya. dampaknya. Wow. Bener-bener netesin air mata dan itu aku juga kaget sih. Haha. Wah, ayahku netesin mata buat anaknya yang dulu aku tuh selalu nganggap diri aku nih beban kan, anak terakhir banget. Ya. Terus sampai netesin air mata, terus meluk, Abi bangga sama kamu. Wah, apalagi di TLC Camp kemarin, yang di terakhir di camp. Wah, itu aku bener-bener yang meluk Abi, nangis. Tapi Abi cuma sama Mama, Abi minta maaf, tapi Abi bangga dan sudah cukup buat kamu, dari kamu. Nah, itu udah happy banget buat aku. Keren, di luar semua itu. Enak lah ya udah rilis, Betul. udah ini semuanya lah ya, udah keluar lah ya. Keluar semua. Ngelakuin pengampunan semuanya. Wow. Keren. Makanya udah tahu kayak gini, kan mungkin kamu nggak sadar ya, dengan apa yang kamu lakukan ini udah berdampak loh bagi orang lain. Ya, nggak sadar sih.
Jangan berhenti. Terusin. Ada orang Pak Martin yang pernah ngomong ke aku gini, lo sukses di MLM, lo keluar jadi apapun pasti jadi. Dan di Betul. situ aku bilang ya wajar. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena di MLM bukan belajar cuma hal itu doang yang tadi aku bilang. Semuanya diajarin. Makanya aku ngasih statement ke Abi, untuk tahun ini aku tidak akan nyari kerjaan, aku fokus untuk bangun tim di Trend. Yes. Nggak akan Betul. nyesel sih kamu. Meskipun mungkin, misalkan ya contoh ya, kamu mungkin belum begitu menghasilkan Ya. seperti leader-leader yang Betul. udah berpenghasilan tinggi. Tapi di situ aku belajar satu hal. Nggak, apa ya, selama kita dibentuk, itu belum tentu kita menghasilkan loh. Ya. Gitu. Setuju. Tapi Tuhan lihat, begitu kamu udah bisa ngelewatin prosesnya, kapasitasmu udah naik, di situ Tuhan akan kayak ngalirin berkat berkali-kali lipat. Amin. Seperti itu. Amin. Serius. Amin. Jadi maksudku banyak orang tuh nggak sadar bahwa kok aku belum menghasilkan ya Tuhan. Kok aku masih di ini ya, kok aku masih gini. Banyak komplain, Ya. banyak mengeluh. Ya sebenarnya aku juga, tapi Ya. ya sadar lah kita kan. Jangan. Bersyukur aja. Ya. Bersyukur aja. Karena ya kan kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu Tuhan itu mau ngapain sama hidup kita. Betul. Kita tuh nggak pernah tahu kapan Tuhan akan kasih rezeki besar ke kita. Betul nggak? Betul, setuju banget. Lah kalau kita semua tahu, Udah kaya raya semua orang. bukan, kalau semua orang tahu kapan, contoh nih ya, kamu tanya ke Tuhan nih, Tuhan, aku kapan nih bisa dapat naik peringkat tinggi, aku dapat 1 miliar. Terus Tuhan bisiki, nanti ya tanggal 1 Januari 2026. Pasti kamu kan akan nunggu toh. Betul. Nggak mungkin kamu akan berhenti. Betul. Bener nggak? Iya. Nah di sini kenapa Tuhan sengaja nggak kasih tahu? Supaya aku tetap berusaha. Itu, jangan berhenti, jangan nyerah. Tuhan tuh lagi ngetes ngeliat. Kamu tuh seberapa sih keyakinanmu? Kamu tuh seberapa sih kegigihanmu? Ya. Kamu gampang nyerah nggak? Ya. Karena kalau kamu gampang nyerah, ya Tuhan nggak jadi kasih. Iya dong. Betul setuju sih. Di situ kan Tuhan lihat, Tuhan kan nggak buta, Tuhan kan tahu. Ya. Oh, anak gue nih gigih ya. Berarti gue kalau kasih 10 M, oh dia pasti akan pakai ini dengan bijak nih. Ya. Itu. Sama lah, kayak kamu nanti Betul. punya anak. Betul. Ya kan? Anakmu ada 2. Satu, dia nurut banget sama kamu. Gigi orangnya, nggak pantang menyerah. Satu males-malesan. Jujur, kamu akan lebih royal ke yang mana? Yang gigi lah pasti. Yang gigi toh, ya kan? Pasti kan yang, wah ini bagus, ini udah dipersiapkan. Yaudah deh, Abi bukain kamu perusahaan deh atau apa misalkan. Betul. Gitu ya kan? Sebenarnya sama kok gitu loh. Ya. Nah makanya kamu kalau udah tahu, kamu dapat banyak hal kayak gini, jangan berhenti. Gak akan. Lanjutin terus, buatlah orang-orang di sekitarmu itu bener-bener tertolong lah. Ya. Atau mereka bisa melihat, keren ini. Ini sosok yang keren. Ini orang yang luar biasa, gue mau belajar sama lu. Gue respect sama lu bro, gitu. Pengen banget. Itu sih keren sih. Amin. Itu keren. Pengen banget sih, emang juga salah satu tujuanku di Trend. Ya. Aku di akhirnya tuh pengen jadi apa yang aku hasilkan, apa yang aku udah dapat itu bisa impact ke banyak orang. Ya salah satunya pengen jadi mentor Pak Martin. Yes. Kan kalau di Trend ada peringkatnya Yes. gitu ya. Yes. Pengen jadi mentor bukan leader. Ya. Jadi mana bisa bantu orang semua di bawah keluarga yang Ya. tadinya skeptis dan lain-lain. Nah semuanya bisa aku bantu Yes. lewat tanganku. Keren. Gitu. Nah, ini buat yang terakhir, aku ada pertanyaan nih. Kan Oke. yang nonton ini kan pasti banyak anak-anak muda juga nih, seumuran kamu, ya kan? betul. Mungkin mereka juga lagi kebingungan nih cari kerjaan, ya kan? Mungkin mereka juga kepingin maju, tapi nggak bisa, ya kan? Mungkin mereka juga skeptis nih dengan MLM nih. Nah, kamu kan udah pernah ngelewatin di fase Betul. itu. Kamu udah masukkan nggak buat mereka, biar mereka juga bisa berubah dan ya bisa berdampak lah hidupnya lah, kayak kamu. Siap. Ada sih Pak Martin. Yang pertama, kalau skeptis, cari tahu dulu. Jangan cuma dengar-dengar skeptis. Pelajarin dulu. Ya emang kalau mempelajari itu yang pertama harus nyemplung. Paksa diri. Ya. Karena kalau nggak dipaksa ya juga nggak akan pernah tahu gimana hasilnya. Terus buat teman-teman semua yang masih baru nyari kerjaan dan lain-lain, ini ada bisnis yang modelnya terjangkau buat unturan mahasiswa dan banyak belajar ya sesuai tadi cerita, ilmu-ilmunya semua ada. Daripada nganggur nunggu di rumah, ngambil uang orang tua, minta-minta orang tua, kenapa nggak rubah hidup di sini gitu loh. Nasibnya. Jadi memberikan ke orang tua, bukan hanya minta. Yes, keren. Gitu. Jadi satu,
cobain dulu ya, cari Cobain tahu dulu ya. cari tahu dulu. Jangan asal cuma negatif, skeptis karena dengar omongan orang. Karena memang betul sih, banyak orang itu negatif kayak kamu. Ya, Negatif karena apa? Dengar dari kata orang. Lu sendiri nggak pernah tahu, nggak Nggak pernah pernah nyemplung. nyobain, betul. Tapi negatif. Aneh kan? ya kan itulah Pak Martin namanya teman melakukan apa yang teman lakukan kan. Iya, iya, iya. Karena waduh temen gue kejebak nih, gue nggak mau kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Ternyata temennya juga oon. Iya, makanya ya ternyata dia yang salah. bukan Temennya saya. bego. Bego. Ya kan? Iya, 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 iya. Oke. Jadi nyobain lah ya. Terus Ya. yang kedua ya udah. Maksudnya kalau kita memang bisa jadi berkat, Berkat. kita bisa nolong orang ya kan. Betul. Kita bisa bantu orang tua tanpa kita yang harus ngeribetin, ngerepotin, minta gini ya, kenapa enggak ya kan? Paksa keluar dari zona Iya. nyaman sih. Yes. Jangan di zona nyaman itu aja. Lulus jadi karyawan, jangan. Ya. Kalau bisa punya bisnis sendiri, punya income sendiri tanpa bergantung orang lain, kenapa nggak dicoba? Gitu. Setuju? Keren. Apalagi masih di usia muda ya. Betul. Umur masih panjang. Ya, try. Ya, Ya. layak dicoba lah. Iya. Karena kalau nggak dicoba, kita nggak tahu. Betul. You will never know. Betul. Right? Keren. Belajar banyak guys di episode kali ini ya. Dari sosok anak muda ini sangat luar biasa. Jadi, wow, salut. Keren. Buat kalian yang tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe ya di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifnya ya, tombol loncengnya untuk episode-episode selanjutnya agar kalian gak ketinggalan. Gue Martin Carter undur diri dan sampai jumpa di next episode. Bye.